Lalu kita pun dipindahkan lagi ke sekolah jam makan. Seseorang berkata, "Cih, aku lapar." "Bisa tidak kau berhenti berkata lapar terus?" ucap orang yang ini, yang baru tadi pagi kita lihat. "Karena aku disuruh diet sama guru, jadi aku harus mengurangi makanku." Kita harusnya dengar di sisi wanita juga, ya kan? Mereka pun terus mengobrol tentang omong kosong itu. "Kau tidak tahu ya, anak-anak brengsek di belakang kelas kita itu sangat menyebalkan," ucap salah satu dari mereka. Kita sebut saja dua orang ini adalah Budi dan Tatang ya. Rambut kuning yaitu Tatang, rambut hitam Budi ya, karena kita tidak beritahu siapa namanya. "Memangnya kenapa dengan orang-orang di belakang itu?" ucap Tatang. "Mereka adalah Gundopa." "Jadi begitu ya," Tatang menjelaskan. Tiga pemimpin Gundopa merupakan murid yang kelasnya ada di belakang kelas kita. Pecundang-pecundang Gundopa pun ada di kelas belakang semua. Kalau begini kita sangat berterima kasih, bukan? Sementara itu Budi yang melihat sosok mereka atau Gundopa itu. Tidak ada orang brengsek di kelas kita, yaitu Gundopa. Mereka sangat percaya diri karena dekat dengan Park Gundo. Lalu dari Bang A, lalu kenapa Koncol juga ada di kelas kita si brengsek itu? Kalau bukan karena dia juga dikenal dengan Gundopa, bukan? ucap Budi. Namun Tatang menjelaskan Koncol dia itu cuma modal kuat doang. Buktinya saat di SMP dia tidak bisa berkelahi. "Dia tidak bisa berkelahi? Apa kau masih belum tahu ya?" ucap Tatang. "Si brengsek itu sangat benci dengan pembulian. Kalau kita tidak mengusik dia, maka dia tidak berkelahi. Intinya jangan macam-macam dengan dia." Park Gumbo merupakan pemimpin saat kita di sekolah SMP Unjin. Saat pernah berkelahi dengan Koncol, mereka muak dengan ketampanannya. Dia pun babak belur dipukul oleh Koncol saat itu yang mencoba membuli dirinya, ucap Budi yang menjelaskan. Tatang tidak percaya dengan itu. "Harusnya saat kita SMP kita berteman dengannya. Ya, tolong dong jangan jaga kehormatan SMP Unjin." Sementara itu ini adalah kondisi MC yang lapar, dia makan dengan lahapnya. Namun di sana Koncol yang diberitahukan pun tiba-tiba muncul di depan MC. Dia berkata, "Kau kenapa selalu makan sendirian?" Aku tidak apa-apa," ucap Kang yang mulai di sana gelagapan. "Ya, sebenarnya aku juga suka makan sendirian. Aku tidak punya teman di kelas ini sejak aku masuk sekolah. Sepertinya kau juga sama ya teman. Kita tidak punya teman." "Tidak, aku punya." Namun ketika mengingat itu, Kang pun berpikir dia ingat bahwa dia juga nggak punya teman. "Ya, kau juga bukan orang yang selalu kesepian," ucapnya. Lalu di sana Koncol melihat tangan Kang yang di sana penuh luka dan sangat kekar. Dia melirik lalu bertanya, "Kau suka olahraga ya? Sepertinya kau punya tubuh yang bagus." Kang berdalih dia hanya mempelajari taekwondo sedikit, lalu juga secara mandiri. "Begitu ya, taekwondo secara mandiri. Kalau begitu nanti sering-sering kita makan bareng ya, bagaimana?" Namun di sana Kang berkata, "Entahlah." Namun ketika mereka mengobrol, ada seseorang yang terlempar di hadapan mereka. Dia jatuh di hadapan mereka begitu saja. Rupanya ada orang-orang di sana yang membuli dirinya. Bukannya minggir tapi malah diam saja. "Ya udah, ku hajar aja lo ini." Rupanya ini adalah anak-anak Gundopa. Si Taik juga ada di sana, orang yang tadi pagi yang akan menghajar Kang. Lagian akhir-akhir ini aku selalu menjadikan amarahku sebagai pelampiasan. Budi dan Tatang melihat keadaan mereka. Lihat, itu Gundopa. Mereka mulai membuat olah. Di sana Koncol juga melihat keadaan mereka. Ya, kemarahanku benar-benar tidak bisa diredam. Ya, terperangkap dengan mereka. "Mulai sekarang dengarkan aku, hanya 5 bajingan sombongnya akan aku hajar," ucapnya berteriak. Di saat yang sama, sementara itu kita dipindahkan lagi keadaan di Amerika. Seseorang melapor, Pak Menteri, sebentar lagi apa?" "Aku juga sama, aku mengerti. Anda harus tetap tenang dan bisa menunggu saja. Mereka berdua akan segera tiba." "Aku tidak tahan," ucap Menteri. "Berapa lama lagi aku harus menunggu melihat banyak orang yang kita mati?" Namun ketika itu seseorang masuk ke dalam ruangan. "Kau sudah tiba?" Rupanya salah satu dari pahlawan atau manusia super Senpriel lalu Golden Weirdo juga ada di sana. Mereka adalah orang Amerika yang dimiliki Amerika sebagai manusia super kebanggaan Amerika. Lalu Menteri berkata, "Situasinya sangat darurat. Akan kuceritakan detailnya saat kita jalan. Terjadi kecelakaan terburuk yang tidak bisa kita percaya." "Kecelakaan terburuk," ucap Senpriel. Kapal pesiar yang berisi orang kurang lebih 3.000 yang bernama kapal pesiar Opera diserang oleh alien di atas laut. Lalu Pierre dan Weird pun langsung kaget mendengar hal itu. "Benarkah? Itu hal yang sangat buruk." Lalu Weird bertanya, "Jika itu benar, mereka penumpang pasti sudah habis dibantai oleh mereka, bukan?" "Hal tersebut merupakan hal yang terburuk yang pernah ada," ucap Weirdo.
Benar sekali, mereka terpojok di sini. Ini ada situasi yang sangat gawat, ucap menteri. Tidak hanya saja kemungkinan itu tersebut bisa merembet ke masalah yang lebih besar. Namun Saint Pierre berkata, James, maaf aku memotong pembicaraanmu. Alangkah lebih baik kalau kita segera berangkat saja. Penjelasannya nanti. Lebih baik kita ayo gas saja. Kalau begitu baiklah, ayo kita menuju helikopter yang sedang menunggu. Dan mereka pun berangkat. Saint Pierre dan Weirdo pun berangkat bersama menteri dan ajudannya. Oh menteri, kita berangkat dulu. Rupanya menterinya tidak berangkat, hanya ajudannya. Baiklah kalau begitu. Meskipun berada di ruangan sama, mereka tidak bicara satu sama lain. Itulah manusia super di sebuah bangunan yang terbengkalai di daerah Nangi. Media massa menjadi gempar setelah kemunculan si topi putih itu. Semua orang individu maupun kelompok sepertinya mulai menyelidiki tentang dirinya. Rupanya ini adalah si Dayang ya, yang menceritakan itu pada si Kepang. Tentangku juga, seorang akan memberiku hadiah jika menangkapku. Hahaha, ucap si Kepang. Hadiah katamu? Coba saja, memangnya kita salah apa? Kenapa kita juga jadi buronan? Sekarang aku tidak peduli, ucap si Kepang. Meskipun sebenarnya aku punya alasan sendiri muncul secara langsung seperti itu. Dunia sebentar lagi akan dihadapi dengan kekacauan, ucapnya. Ya, saya sedang memikirkan sisi mana yang akan menyenangkan, ucap Danyang. Yang namanya permainan itu harus seimbang biar menarik. Lalu kita pun dipindahkan lagi ke Saint Pierre dan Weirdo. Naiklah duluan, ucap ajudan menteri di sana. Mereka pun diinstruksikan naik ke helikopter. Baiklah semuanya, kalau begitu kalian berdua sabuk pengamannya. Tidak usah dipakai juga tidak apa-apa, ucapnya. Terdengar sangat bodoh, namun akhirnya mereka pun lepas landas. Sambil dijelaskan bahwa kapal opera itu dari tempat ini hingga lautan kapal opera itu jaraknya kurang lebih 500 km. Perkiraan waktu tempuhnya mencapai 2 jam dengan helikopter. Selama perjalanan ke sana aku akan menjelaskan peristiwa yang saat ini terjadi. Sekitar jam 4 sore hari ini ada permintaan pertolongan di pangkalan laut yang dekat pantai Virginia. Serangan alien di kapal yang mengalami kerusakan pada saat itu adalah kapal opera yang merupakan kapal pesiar pada saat itu, berisi 2.500 penumpang. Lalu ada juga dengan awak kapalnya berisi 500 orang. Besar kerusakan yang terjadi di kapal belum diketahui. Angkatan laut menduga kerusakan yang terjadi di kapal sangat parah dan cukup sangat serius. Mengingat bahwa lawannya adalah alien, maka kami pun langsung meminta pertolongan pada kalian. Kalian berdua berada di Skotlandia saat ini. Pihak yang berwenang tidak bisa diam saja. Mereka mengirimkan haki, pasukan khusus dan yang lainnya, armada perang khusus. Angkatan laut secara bersamaan juga dikirimkan. Secara bersamaan mereka mengirimkan 5 tim yang merupakan gabungan antara pasukan khusus dan UDT. Lalu di sana Saint Pierre berkata, pasukan khusus, apakah mereka sedang bertarung sekarang? Mereka tiba pukul 20.00 atau jam 8. Hanya dalam 20 menit komunikasinya terputus begitu saja. Kita bisa simpulkan bahwa pasukan khusus itu juga dibantai oleh alien tersebut. Meskipun sulit dipercaya, tapi begitulah situasinya. 5 tim yang dikirim semuanya juga sepertinya sudah habis dibantai oleh alien itu. Lalu sebenarnya ada masalah yang mengkhawatirkan, ucap ajudan menteri. Apa itu, ucap Saint Pierre? Kapal opera saat ini mengoperasikan navigasi otomatis. Kalau dibiarkan maka kapal itu akan berlabuh di tempat tujuannya, yaitu Florida, dan akan menabrak secara asal-asalan di daratan. Apakah kita bisa melepaskannya sebegitu rupa? Namun di sana sang ajudan berkata, benar. Sebenarnya ini bagaimana ya, yang terpasang itu adalah roda nuklir kecil. Kami sudah mengirimkan pesawat F4. Jika dalam keadaan darurat maka kita akan mencegatnya di laut sebelum kapal opera berjatuh nanti. Namun di sana Weirdo berkata, dasar orang-orang gila, kalian membawa nuklir di dalam pesawat pesiar. Kita masih tidak tahu seberapa banyak korban yang bisa selamat di kapal itu. Pemerintah membuat rencana terbaik yang bisa mereka lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi di kapal itu? Berapa korban selamat? Kita masih tidak mengetahuinya. Namun di sana Saint Pierre berkata, jangan gugup ajudan. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Sang ajudan pun hanya melihat dan berbalik. Dia berkata, baiklah. Tidak perlu takut seperti itu. Sekarang dengan wajah serius Saint Pierre berkata, ada aku yang akan menghadapinya. Kita dipindahkan lagi ke SMA Soyeon. Mulai sekarang dengarkan aku, ucap si Gundopa. 5 bajingan ini, sombongnya aku akan kuhajar mereka. Sambil menggenggam kepala salah satu murid di sana. Pertama-tama adalah dirimu.
Aku ingin pergi makan, namun kau menghalangi jalanku, membuat suasana hatiku menjadi buruk. Tai. Namun di sana dia berdalih, maafkan aku hanya mengantri. Bacot, brengsek, kau harus kuhajar lagi ya supaya kau mengerti. Lalu dia pun menyuruh anak buahnya, hei, cepat ke sini. Namun itu dihentikan oleh Hong di sana. Berhenti bertindak seperti itu, dasar anak-anak gila. Apa kau bilang? Ucap salah satu petinggi Gundapa. Namun di sana Hong tetap neutral. Di sana dia berkata, aku bilang berhenti, dasar gila. Murid-murid yang lain benar-benar terkejut dengan keberanian Hong. Bahkan di sana Kang bersama orang yang baru datang pun terkejut. Di sana Hong tetap neutral dengan kemampuannya. Dia meminta untuk orang-orang itu berhenti. Di sana Hong Muhi, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Lalu ketika itu dia pun melemparkan orang yang digenggamnya. Jadi kau ingin bertarung denganku ya? Baiklah kau itu, sepertinya kau harus minum obat nanti. Memangnya kenapa? Aku memang bajingan yang bahkan tak segan memukul anak perempuan. Di sana Hong mengejeknya, ya aku tahu kalian memang para bajingan bodoh yang seperti itu. Namun dasar brengsek, rasakan ini ketika akan digampar. Ternyata ada rumornya ya, seseorang menangkap tangan orang itu. Kalian memang bajingan yang sangat keras. Rupanya itu adalah orang yang tadi ngobrol dengan Kang. Dia menahan pukulan setinggi itu. Kita sedang sekolah sekarang, ucapnya. Wah, ternyata kau tinggi juga ya. Siapa orang itu, ucap anak-anak yang lain. Dia anak SMP lulusan Unjin. Berdasarkan rumornya dia bukan anak biasa. Berhadapan dengan Chokwang, berhadapan dengan Gundapa, aku harus melihatnya, ucap Budi. Namun di sana si Wijangkung hanya berkata, jadi begitu ya. Siapa kau? Dar, tiba-tiba menendang orang itu. Orang gila yang berani denganku, siapa kau ini? Dia bisa bertahan dengan tendanganku ya. Dia melihat rupanya cowok di sana, langsung menahannya dengan mode peekaboo. Apa-apaan kau ini brengsek, ucapnya. Kalau kau ngomong harusnya sampai selesai dulu. Lalu cowok pun tiba-tiba menyerang orang jangkung itu dan dar. Dia pun menendang namun berhasil ditahan oleh si jangkung. Namun ketika itu dia tertawa, tiba-tiba saja dia sudah berada di depannya dan des. Dia berikan jab langsung. Orang-orang dan anak buahnya pun terkejut dengan hal itu. Hei, tunggu, harusnya tidak seperti ini. Gara-gara perempuan brengsek itu. Namun rupanya si jangkung itu masih belum tumbang. Dia masih berdiri dengan tegak. Ucapnya sambil meludahkan darah. Baiklah, ternyata kau bukan anak bodoh yang lemah, ucapnya. Aku akan menghabisimu nanti. Satu hal yang harus kau tahu padamu, jangan minta ampun padaku ketika itu terjadi. Di sana Chow hanya bisa melihat, padahal aku sudah memukulnya dengan kencang. Apa ini karena perbedaan kelas berat? Namun di sana seseorang berkata, bisa berhenti tidak? Seseorang dengan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba datang ke sana. Bahkan mereka bertiga, Hong, Chow dan si jangkung pun terkejut dengan kedatangan orang ini. Siapa nih? Siapa yang bilang begini? Ucapnya. Rupanya orang gendut yang baru saja datang, Gang Namgung. Lalu Namgung berkata, di depan meja makan kalian ribut-ribut. Altari, aku tidak akan mengatakannya dua kali. Kau tidak usah ikut campur, ucap si jangkung. Siapa dia? Anak SMA? Aku kira dia ini alien. Dia cotai. Kepala sekolah sudah berhentilah. Kepala sekolah melihat kita, sudah berhentilah, ucap Nanggung. Lalu di sana mereka pun melihat kedatangan orang itu yang baru saja datang. Besarnya orang itu bahkan membuat bergidig semua orang yang ada di sana. Nanggung, siapa lagi si brengsek ini? Lalu kita pun dilihat bahwa si jangkung itu dibawa oleh Nanggung. Entah bagaimana tapi dia nurut sekali dengan Nanggung. Sial banget hari ini, ucapnya. Akan kupastikan aku akan menghabisimu nanti, sambil melihat sosok Chotaik. Koncol, aku sudah sering mendengar tentangmu. Hari ini kau sudah melewati batas, Koncol. Sendirian tanpa rasa takut. Kurasa kita akan berjumpa lagi cepat atau lambat. Di sana Kang hanya acuh saja melihat perkelahian mereka. Sementara itu orang-orang bergosip, Gundapa mereka terkenal sangat berbahaya. Aku sekelas dengan salah satu dari mereka lagi. Dasar orang-orang gila. Namun di sana Kang pun hanya tidak peduli. Kita pun dipindahkan lagi ke laut ya. Di sana terjadi badai. Weirdo. Semuanya kita sudah sampai di kapal itu. Bersiap-siaplah untuk turun. Namun di sana mereka melihat keadaan kapal yang sudah gelap dan tenang sekali, seperti tidak ada kehidupan di sana. Apa yang harus kita lakukan?
Ya, buka pintunya saja, kami harus turun sekarang. Tapi ini masih 1.000 kaki. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu, kita akan berkomunikasi lewat earphone. Dengan kalian berdua memakai ini, kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena perangkat ini bekerja secara bioritem, maka kita terus berkomunikasi selama tidak ada masalah dengan tubuh kalian. Intinya, selama kalian masih hidup dan memakai ini, kalian tidak usah khawatir baterai atau yang lainnya. Ini akan terus aktif secara kalian hidup. Peranku di sini sebagai penengah antara kalian berdua. Aku akan menyampaikan lokasi koordinat dan hal-hal penting lainnya, ucap sang ajudan. Di sana Pierre berkata, baiklah aku mengerti. Saint Pierre pun langsung melompat ke sana. Oh ya, James, hubungi pejabat pemerintahan, katakan aku sudah sampai dan suruh tarik tim pencegatan. Baiklah, ucap sang ajudan, aku akan menelepon mereka setelah kalian pergi. Kalian berdua semoga beruntung, sambil memberikan hormat. Dan begitulah Saint Pierre dan Weirdo pun melompat ke arah kapal. Mereka mendarat dengan pose superhero landingnya. Kematian seketika akibat guncangan yang sangat besar. Ini pasti benar-benar ulah alien. Kacau sekali, ucap mereka berdua. Melihat kerusakannya sudah pasti ini ulah alien. Ayo kita pergi, Weirdo. Rupanya kedatangan mereka disadari oleh sosok alien itu. Sosok alien itu yang sudah membantai para nahkoda awak kapal bersama penumpangnya juga melihat kedatangan sosok manusia super dari Amerika, yaitu Saint Pierre dan Weirdo.